Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, mahasiswa Universitas Shahid Jakarta. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan tentang PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, aku ingin menjelaskan arti kata ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disingkat KBBI tahun 2005. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tatanan wacana. Bahasa ejaan membicarakan 5 poin. Yang pertama, pemakaian huruf vokal dan konsonan. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif. Yang ketiga, penulisan kosakata dan bentuk kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan afiksasi dan kosakata asing. Dan yang terakhir, yang kelima, penempatan dan pemakaian tanda baca. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 1901 yang dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen. Mengalami perubahan pada tahun 1947 yang dikenal dengan ejaan Suwandi. Pada tahun 1972 diresmikannya ejaan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 2015, pemerintah pendidikan membuat ejaan baru yang dikenal dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan yang tidak diresmikan, ejaan Melindo dan ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Hidup. Ada 3 hal perubahan yang terjadi pada PUEBI, yaitu pendambaan huruf diftrong, penggunaan huruf tebal, dan penggunaan huruf kapital. Huruf diftong yang ditambahkan ke PUEBI adalah kalimat EI atau E. Penambahan ini terjadi karena bahasa Indonesia banyak menyerap istilah dari bahasa asing. Sehingga kini ada 4 diftong dalam bahasa Indonesia, yakni AI, AU, EI, dan OI. Selain diftong, perubahan juga terjadi pada penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal ini belum diatur pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya. Sekarang di PUEBI, penggunaan huruf tebal sudah diatur. Huruf tebal dibagi menjadi 2. Yang pertama, penggunaan untuk penulisan judul atau sub-sub pada sebuah teks. Yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan pada sebuah tulisan atau istilah yang telah dimiringkan. Dalam buku Pedoman Ejaan yang disempurnakan, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidah masing-masing. Penulisan ejaan yang diatur tersebut diantaranya: yang pertama, pemakaian abjad, huruf vokal, dan huruf konsonan. Yang kedua, persukuan, yaitu pemisahan suku kata. Yang ketiga, penulisan huruf besar. Yang keempat, penulisan huruf miring. Yang kelima, penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan gabungan kata. Yang keenam, penulisan angka dan lambang bilangan. Penempatan tanda baca atau punktuasi. Di antaranya, yang pertama ada tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda titik koma, tanda titik-titik, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda ulang angka 2, dan tanda apostrof. Pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama kalimat dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab, dan nama Tuhan termasuk kata gantinya. Sebagai penulisan pada orang tertentu, nama, gelar, jabatan, dan pangkat. Penulisan huruf miring digunakan untuk menulis nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam karangan. Dalam tulisan tangan atau ketikan, kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu satuan yang berdiri sendiri. Kata turunan, imbuhan, awalan, sisipan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya.
Kalau gabungan kata hanya mendapat awalan atau akhiran yang ditulis serangkai dengan kata yang bersangkutan saja. Penulisan unsur serapan. Pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti reshuffle, shufflecock. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti bahasa asing. Yang kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, diusahakan agar ejaan asing hanya diubah seperlunya, hingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Pemakaian tanda baca. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat, menegaskan adanya opsisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda baca petik. Tanda baca petik dipakai untuk mengapit petikan langsung, judul syair, karangan, istilah yang mempunyai arti khusus atau kurang dikenal. Garis miring. Garis miring dipakai untuk menyatakan dan, atau, dan per, yang artinya tiap tahun akademik atau tahun ajaran atau tahun takwin. Nomor rumah setelah nomor jalan. Dan materi Bu Ebi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.